Iyalah yang buat Allah. Coba yang buat Nanang di kameramen belakang saya itu. Nah, mulai tadi Bapak sebelah saya ini sibuk. Kita tanya-tanya. Boleh. Pak, boleh berhenti nggak Pak? Pak, ini Bapak lagi ngapain? Kok rame mulai tadi Pak? Di finishing, ini namanya proses bungkal. Bungkal namanya itu. Itu bungkal bahasa Madura Pak ya? Iya, bahasa. Kalau bahasa Indonesianya bungkal itu apa Pak? Ya finishing. Finishing ya meratakan bilah. Oh, Ya, meratakan supaya penghalusan mungkin Pak ya? Penghalusan. ya penghalusan biar rata agak bergelombang. Oh gitu. Kita pakai manual terakhirnya. Oh manual pakai. Manual ya. Ini nih bro, cuman tempelas. Zaman dahulu itu. Dari amplas yang paling kasar kayaknya ini. Kemudian pakai ini apa korek api. Bukanlah Bro, korek api, kayu bro, kayu. Oh, diginiin Pak. Iya. Habis itu digosok-gosok gini Pak ya. Oh, gitu. Permukaan bilahnya. Oh, Itu zaman sekarang ini full plate. full plate. Modelnya full plate rata. Oh, bahasa Inggris bro. Full flat. Nah, full itu flat itu rata full. Jadi harus rata semuanya. Tidak ada gelombang. Oh, gitu. Ya. Nah, ini Bapak kalau boleh saya tahu saya bicara dengan Bapak siapa? Bapak Midi. Bapak Medi. Bapak Medi tugasnya hanya untuk ini atau juga bagian apa Pak di mana nih? Di Sarembang Pak. Bapak Medi di Empu Sarembang termasuk salah satu makernya. Iya. Ini pembuat handalnya. Iya. Oh gitu. Iya. Oh, Bapak Medi ini ujung tombaknya di sini. Iya. Udah berapa tahun sih Pak Bapak bergelut di bidang ini? Sebetulnya sih baru-baru ini, dulunya enggak. Hanya ujung tombak kok baru-baru ini. Ujung tombak harusnya bertahun-tahun yang lalu Pak. Langsung bisa aja. Mungkin karena Sebentar, langsung bisa maksudnya? langsung bisa aja tanpa belajar. Mungkin karena ada tetesan darah itu. Jadi prosesnya nggak lama, kita lihat aja udah bisa gitu. Kalau boleh tahu orang tua Bapak Medi masih ada? Udah meninggal. Saya tanya, almarhum itu pandai besi atau enggak? Bukan. Cuman sesepuhnya itu pandai besi yang namanya Mak Tua Kulu itu. Iya. Jadi ada titisan sehingga Bapak ini Mungkin itu aliran darahnya itu darah pandai. Jadi tanpa belajar juga udah bisa. autodidak diceritanya. Cuman ngeliatin langsung bisa, Pak. Memang dulunya bukan pandai saya. Bukan, cuma Dulunya apa, Pak? dulunya ya Superman. Oh, sopir Superman. Ternyata sopir, saya pikir mau bilang Superman. dagang macam-macam itu. Oh, semuanya pokok yang halal, Pak ya. Ya. Nah, menggeluti ini udah menggeluti bidang pandai besi bila ini? Berdirinya Sarembang ini Oh, gitu. Iya. Berapa tahun, Pak, kira-kira? kira-kira 1 tahun. 1 tahunan. 1 tahunan ya. Oh, alhamdulillah. Tanpa belajar, tanpa apa, karena sudah titisan, tanpa disangka-sangka, Pak Medi punya bakat di situ untuk melanjutkan budaya, salah satu budaya yang ada di Madura, Pak Medi ya. Nah, ini kan tempat pandai besi bukan hanya untuk celurit. Nah, di Madura itu kan apa ya? Memang khasnya yang diwariskan budayanya adalah salah satu adalah celurit. Celurit. Ternyata ya dan di Madura itu bukan hanya satu celurit, berbagai macam celurit yang ada di Madura dan adanya namanya ada masing-masing memiliki nama. Mas Mahsus, kira-kira boleh nggak ditunjukin ke teman-teman ini celurit apa, ini modelnya namanya apa? Silakan Mas Mahsus. Ya. Yang pertama, ini celurit yang paling disukai dan diminati banyak kolektor ataupun penghobi bilah. Ini namanya itu bulu ayam. Karena modelnya yang seksi dan ramping. Kita bilangnya itu seksi. Orang pecinta bilah kalau udah lihat kayak gini, itu benar-benar kayak ngelihat cewek cantik yang seksi. Oh gitu ya. Kalau di Spanyol, gitar Spanyol katanya. Gitar ya. Spanyol ya benar. Kalau di Madura, cewek celurit bulu ayam. Bulu ayam. Tapi bukan bulu ketek ya. Oke, ini namanya celurit bulu ayam. Nah, kemudian Mas Mahsus, apalagi? Selanjutnya, ini ada
ada yang namanya takabuh. Celurit Takabuh. celurit takabu. Takabuh Oh. atau bisa disebut dengan sakera klasik. Jadi Oh. pegangannya Pak Sakera dulu waktu mempopulerkan celurit bentuknya seperti ini. Persis seperti ini. Persis seperti ini. Jadi ini bilahnya kan melengkung, lebih melengkung. Setengah bulan sabit kan? Ya, Bulan sabit. benar. Oke. Dan untuk ya mohon maaf nih, Ya. kalau dulu kan ini dipakai buat pertahanan bela diri nih. Jadi kalau yang tadi bulu ayam itu lebih kepada keindahannya. Kalau yang ini, kalau orang dulu karena memang beda dengan sekarang masih menggunakan hukum rimba mungkin atau segala macam, ini lebih mematikan gitu loh. Dari motifnya, modelnya. Karena ini lebih melengkung, kalau ini masuk bukan luka robek atau bukan luka sayat. Luka robek, bukan luka sayat. Karena kalau bilahnya agak ke atas itu luka sayat adanya. Kalau seperti ini luka robek ketika sudah masuk seperti itu. Gitu. Nah, kalau tadi bulu ayam, ini celurit takabu. Takabuh. Oh, gitu. Oke. Ya, berikutnya Mas Sus. Selanjutnya Oh, ini ini. ada yang namanya kembang turi. Kok hampir mirip dengan si itu ya? Bulu ayam. ayam. Hampir mirip kayaknya ya? Lebar, lebih Oh, perbedaannya ada di sini. iya. Lebih kalau di cewek mungkin lebih baheno lah ya, lebih montok. Mantap. Iya benar. Jadi dia itu bilahnya itu lebih lebar dan juga lebih tebal. Nah, dan di ujung bilahnya itu lebih agak melengkung sedikit. Kalau kita perhatikan benar-benar jeli itu melengkung ke bawah dia, seperti paruhnya beo. Seperti itu, Jadi ini lebih kepada diperuntukkan untuk orang-orang yang berbadan besar, kekar. Ini pegangannya seperti itu. Oh, gitu. Preman gitu. Ini apa namanya? Diulang lagi. Kembang turi. Ini celurit kembang turi kalau ini. Oke. Berikutnya Mas Sus. Berikutnya Yuk. untuk yang laras panjang. Wah, ini. Nah, ini juga termasuk jenis celurit. Kalau kata orang Madura, calo. Untuk di dunia umum itu lebih tetap dibilang celurit. Nah, karena bilahnya itu ada lengkungan. Celurit itu identik dengan lengkungan. Ini kata orang Madura calo, namanya itu calo celonoten. Celonoten. Ini diperuntukkan untuk para, kalau dulu itu ada yang namanya ahli silat, bela diri dan segala macamnya. Itu ini pakainya. Oh, gitu. Jadi pegangannya itu emang didesain lebih panjang karena dia istilahnya ketika melawan penjajah ataupun penjahat, dia itu mainnya jarak jauh. Ada jarak, Gitu. Oke. Nah, jadi dia itu toya lah istilahnya. Ya. Benar. Tapi mirip kayak tongkat ya? Iya. Kayak tongkat ya? Pegangannya. Ya. Oke. Apa namanya tadi Mas Sus? Calo celonoten. Calo celonoten gini. Oke. Berikutnya Mas, ada lagi Mas Sus? Ada. Yang selanjutnya ini namanya nih. Ini dulu. Ini juga calo, model seperti calo celonoten, cuman ini lebih ke calo songkelan. Calo songkelan. Peruntukannya buat dibawa kemana-mana lebih praktis. Jadi dia itu enggak kelihatan. Ada di dalam baju sama sarung. Kalau kita kan biasanya pakai sarung tuh kemana-mana. Jadi enggak kelihatan. Kita bawa alat pertahanan bela diri seperti itu. Kalau yang calo celonoten tadi kan dia itu dipikul bawaannya. Kalau ditaruh tuh di sini nanti. Ini lebih kepada ditaruh di dalam seperti itu. Oke. Selanjutnya ada lagi yang terakhir. Ini namanya bujur. Bujur. Atau sebagian orang menyebutnya itu parang. Parang ya. Ini bujur. Bentuknya itu lebih kepada menyerupai pedang, tapi tetap ada lekukan sedikit. Ada lengkungan di situ ya. Lengkungannya tetap ada. Oke. Nah, sebenarnya kalau ini lebih kepada alat bantu pertanian awalnya. Semua yang ada di sini adalah alat bantu pertanian. Karena orang Madura dulu kan senang berkebun dan segala macam. Nah, ini fungsi awalnya itu tetap buat dahan ataupun ranting-ranting pohon. Ini kan enak buat motongin dahan ataupun semak belukar. Oke. Karena beralkulturasi menjadi alat pertahanan bela diri, dirubahlah namanya menjadi bujur seperti itu. Dengan gagangnya yang diukir, dipercantik lah untuk pegangannya seperti itu. Jadi sekarang menjadi alat pertahanan. Alat pertahanan bela diri. Dulunya pertanian, sekarang pertahanan.
Mungkin dulunya pernah awal mulanya ini alat pertanian, mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin dulu alat pertanian, ladangnya diambil orang, akhirnya dijadikan alat pertahanan. Mungkin. Sejarahnya mungkin seperti itu kurang lebih. Tadi celurit apa tadi? Bujur. Ini yang dinamakan dengan bujur. Keren nih bro. Kalau Oke. untuk sejarahnya celurit yang ini. Nah, Yang pegangannya Pak Sakera katanya nih. pegangannya Pak Sakera. Awalnya ini kan tidak diperuntukkan pertahanan bela diri, tidak. Tapi melainkan ini adalah alat bantu perkebunan. Pak Sakera katanya itu kan mandor tebu. Jadi benar. mandor tebu untuk apa istilahnya motong tebu, pohon tebu dan segala macam. Karena di zaman Belanda ataupun Jepang Pak Sakera merasa terintimidasi dan terdesak, maka inilah yang dipakai dia buat membela diri seperti itu. Dan ketika itu karena Pak Sakera bawanya ini, orang salah tangkap bahwasanya ini adalah senjatanya Pak Sakera. Sebenarnya bukan. Semua orang pakai seperti ini karena Pak Sakera yang megang dan kelihatan gagah, makanya dirubahlah dari yang fungsi awalnya sebagai alat bantu perkebunan menjadi alat pertahanan bela diri. Dikarenakan pada zaman itu memang Pak Sakera sejarahnya ini terintimidasi dan terdesak. Mau tidak mau Pak Sakera harus melawan. Dan senjata Pak Sakera mungkin tahu senjatanya dari Belanda, cuman tidak bisa makainya. Iya benar. Nah, jadi alat yang sehari-harilah yang dijadikan sebagai alat pertahanan yaitu celurit. Berkembangnya zaman akhirnya berubahlah berbagai macam bentuk celurit yang asal mulanya inilah kakek dari si celurit. Bentuknya asal mulanya ini. Akhirnya terbentuklah berbagai macam celurit. Ini kembali lagi ke Mas Abdul Mukti. Untuk kedepannya nih Mas Abdul Mukti, mau dikemanakan ini? Untuk kedepannya, apa mau buka showroom di Jakarta atau mungkin cita-citanya Mas? Rencananya gini, untuk selama ini Pandey saya kasihan kepada teman-teman di lapangan di sini. Pandey ini serba kekurangan, dari kekurangan alat, terus kekurangan modal. Nah untuk kedepannya nanti mudah-mudahan dari pemerintah pusat, terutama Kabupaten Bangkalan, supaya mendidik kita dan mensupport masyarakat Peterongan pada umumnya. Karena Pandey ini kalau tidak dituntut tidak dibimbing dan dibina, ya kesejahteraannya berkurang. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan nanti bengkel Pandey Besi Sepeterongan bisa membuat showroom atau galeri dan tingkat produksinya lebih banyak dan lebih sejahtera. Alhamdulillah, amin. Semoga segera terwujud apa yang disampaikan Mas Abdul Mukti, Mas Mafsus, Pak Medi. Tadi mereka itu cita-cita mereka berarti tetap membutuhkan pemerintah untuk mensupport, untuk mendukung dalam rangka pelestarian budaya yang ada, salah satu budaya yang ada di Madura ini. Supaya lebih sejahtera mereka. Oh betul. Jadi mereka buat terus mau dikemanakan juga kan gimana kalau ada showroom kan lebih elegan, lebih keren kan begitu ya. Iya benar. Nah ini saya tadi mohon maaf saya melihat sesuatu benda yang agak menarik menurut saya karena saya melihat sebenarnya celuritnya ada tadi katanya, cuman sudah laku ternyata. Nah, saya lihat nih pisau ini nih loh. Kelihatan nggak bro? Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, pisau ini berukir. Kalau kita lihat di sini, itu ada bunga semacam ukir batik ini. Ini, mohon maaf, ini maksudnya tujuannya atau idenya dari mana, Mas apa? Mas Masus ya? Nah, ini dari mana, Mas Masus? Itu awalnya gini, karena Paterongan itu terkenal dengan budaya Nempa, Pandey Besinya. Dan waktu saya kuliah dulu saya KKN itu di Telaga Biru, Top Hiru kata orang Madura. Nah, di sana yang notabene-nya orang sana itu budayanya membatik. Batik Tanjung Bumi ya? Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi. Nah, konsep awalnya ini kan hanya sekedar pisau dapur nih. Karena bajanya cakram, ini baja cakram itu ndak karat, tajam ndak karat. Jadi peruntukannya memang buat pisau dapur. Cuman karena saya ingin memadukan dua budaya yang berbeda antara budaya Tempa dengan budaya membatik, makanya saya melahirkan yang namanya pisau batik seperti ini. Pisau batik.
Ini menjadi sebuah kebanggaan tersendiri buat saya karena untuk pandai-pandai di Paterongan sendiri dan juga karena saya juga sering ngikuti medsos pandai daerah Madura, hanya beberapa yang bisa mengecing seperti ini. Apa namanya? Etching, proses etching. Etching. Ya. Tapi motifnya itu lebih kepada motif-motif sederhana, hanya goretan, garis-garis dan segala macamnya. Nah, saya berkeinginan dengan besar hati, saya ingin membuat sebuah konsep, dua konsep yang menggabungkan dua budaya antara bilah dengan batik. Nah, terlahirlah pisau yang saya beri nama pisau batik seperti itu. Oh, jadi maaf boleh saya pegang? Jadi ini adalah dua kolaborasi kebudayaan yang ada di Madura, yaitu dari Kecamatan Tanjung Bumi. Memang dikenal Tanjung Bumi adalah tempatnya batik. Di sini di Paterongan tempatnya pandai besi, dikolaborasikan oleh Mama Sus, yaitu pisau batik. Wah, keren namanya, pisau batik. Nah, pertanyaannya, pertanyaan terakhir Mama Sus. Kenapa Anda tidak membuatnya di celurit? Karena saya masih baru belajar. Pertama, saya baru pulang dari Bandung, dapat 1 mingguan, saya beli alat-alatnya, saya proses untuk membuat itu. Kenapa kok enggak celurit? Karena kalau celurit, maaf, Ya. ini karena bilahnya itu melengkung. Jadi saya untuk belajar pertama kali itu agak susah. Jadi saya ambil bilah yang lurus saja. Oh, gitu. Dan kecil, misalkan pisau dapur. Karena pisau dapur ini kesannya buat ibu-ibu, ini kan indah. Nah, jadi ketika dia masak itu dengan perasaan senang dan masakannya pun akan enak seperti itu. Jadi masaknya penuh dengan seni dan penuh dengan cinta. Bukan begitu, Ahmedi? Iya. Oh gitu. Nah, gimana Pak? Masih? Yang bener Ahmedi? Masih bujang? Iya, bener. Waduh, ini terlalu sibuk. Gosok-gosok Ahmedinya dia. Tapi kalau semoga segera dapat jodoh Pak Ahmedi ya. Amin. Nah, jadi sementara ini Mas Mahsus belum berani untuk bermain di celuritnya. Rencananya ke depan, saya masih mempersiapkan konsep untuk ditaruh di celurit. Jadi motifnya masih saya kembangkan dulu, yang sesuai untuk celurit itu yang seperti apa. Entah itu model batik atau kesan-kesan kayak misalkan gambar macan atau harimau atau naga misalkan. Oh gitu. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin kebetulan lagi nonton, kalau pengen pisau seperti ini, datang langsung ke Desa Paterongan, ke Paguyuban Sarembang. Nih, ada kayak gini nih. Tapi saya terus terang, mulai tadi saya lebih suka yang ini. Cantik kecil soalnya, mungil. Nah, buat teman-teman yang mungkin nanti pengennya dicelurit, mungkin bisa ngobrol-ngobrol, mungkin suatu saat Mamsus sudah mampu membuatnya dicelurit. Karena kalau saya lihat memang kalau di pisau ini kan medannya lurus. Kalau celurit kan bengkok ini agak ada tingkat kesulitan tersendiri. Nah, kok terakhir lagi sih? Ya bener sih. Sumpah nih terakhir. Nanyain masalah harga sekarang ke Mas Abdul Mukti. Mas Abdul Mukti, umpamanya nih kalau teman-teman yang lagi nonton, para subscriber saya atau para viewer lah kebetulan nonton, umpamanya nih kalau pisau dengan ukir atau pisau batik dengan ukuran seperti ini dihargai berapa Mas Abdul Mukti? Untuk pisau bila seperti ini, karena masih perdana, karena ini masih perdana, kita ngicing karena mungkin hasilnya kan belum maksimal. Iya. Ini tidak apa-apa 300. Ini. Iya, sudah tidak karat, cakram ini. Tidak karat, iya. Jadi pas untuk dapur supaya higienis. Kan banyak kan ibu-ibu takut kalau karat, ini tidak karat. Jadi nggak karat ya? Dijamin nggak karat, tajam dan tidak tertukar dengan tetangga sebelah. Bener. Kalau minjem nih tetangga Bu, pinjem pisaunya. Nah, loh itu pisau saya belum dibalikin bener. Bener. Bisa dikasih nama, boleh. Boleh. Oh, dikasih nama di sini. Oh, nah, gitu. Itu masih belum ada. Oh, ada. belum ada. Kalau pesan kami sesuai dengan pesanan. Oh, gitu. Baja modern, monggo. Oh, ini 300. 300. Kalau gini. Kalau saya yang beli hari ini berapa? Wah, gampang lah, bisa diatur lah. Nah, ini teman-teman dengan harga seperti ini, harganya 300. Saya pikir relatif murah ya kalau menurut saya. Ini relatif murah, keren, asik. Kalau yang harga yang kecil, Mama Sus, saya kayak gini. Kalau yang untuk itu Ini juga bahan cakram juga. cakram. Belum ada niatan buat dijual karena yang pertama
ini masih saya pakai sendiri karena kebetulan saya senang main layang-layangan apa segala macam buat pisau raut layangan ya. Ke belakangnya mungkin karena nanti bisa saya produksi lagi yang seperti ini, saya lebih senang dengan motifnya. Saya senang sendiri. Itu memiliki makna tersendiri. Untuk harga jualnya misalkan saya buat seperti ini lagi, kisaran harga 200-an lah mungkin untuk ukuran seperti itu. Padahal rencana saya yang mau bawa ini pulang. Bener, sumpah saya tertarik sama ini mulai tadi. Tapi gampang nanti di luar layar lah. Bisa bisik-bisik. Oke teman-teman, itulah obrolan saya dengan Mas Abdul Mukti, Mas Mahfud dengan Bapak Medi di Pandai Besi Sarembang di Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Gelis. Seperti apa? Kita lihat-lihat nanti. Tonton terus tayangan kami dan ini akan berlanjut kepada episode kedua. Jadi buat teman yang penasaran dengan ceritanya yang empu tadi, kita perlu pembuktian. Kita nggak mau percaya begitu saja. Juga teman-teman jangan percaya begitu aja sebelum ada bukti. Kita nanti bukti-buktinya akan ada di episode kedua. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe ada tombol lonceng. Dan jangan lupa untuk dipencet jika teman-teman ikhlas dan menganggap bahwa tayangan kami tayangan menghibur, tayangan yang informatif, dan tayangan yang penuh dengan sebuah cerita mungkin. Thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mas Mukti. Yo, keren, Sarembang.